Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit. Pada kesempatan yang cerah ini kita akan berbicara tentang teori evolusi. Seperti apa sih teori evolusi Pak D. Charles Darwin itu? Oke, baiklah, kita mulai dari pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang teori evolusi? Charles Darwin melalui bukunya yang terbit tahun 1859, On the Origin of Species, mendefinisikan evolusi sebagai proses munculnya variasi keturunan. Darwin merujuk pada ragam spesies dari satu leluhur yang sama, yakni kera. Apakah Anda setuju dengan teori Pak D. Darwin? Jawabannya tidak. Karena beberapa alasan. Pertama, teori evolusi meniadakan sosok Adam sebagai manusia pertama. Bagi teori ini, manusia atau Homo sapiens adalah hasil evolusi dari makhluk sebelumnya. Sebelum Homo sapiens, terdapat beberapa makhluk yang mirip manusia dan hidup jauh sebelum manusia ada. Australopithecus, Neanderthal, dan Pithecanthropus erectus, yang ciri-ciri fisiknya mirip manusia, sudah hidup ratusan ribu tahun sebelum Homo sapiens. Dengan demikian, keberadaan Adam yang diciptakan dari tanah liat ditolak oleh teori ini. Dalam Islam, Adam alaihissalam diciptakan dari turab, Quran Surah Al-Imran ayat 59, tin, Quran As-Sajdah ayat 7, dan salsal, Quran Surah Al-Hijr ayat 26, yang secara umum diartikan dengan tanah. Yang kedua, teori evolusi meruntuhkan kedudukan manusia menjadi sekedar hewan tanpa keistimewaan yang sifatnya ilahi. Dalam Islam, manusia menempati posisi mulia di atas segenap hewan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dan diciptakan dalam bentuk yang paling baik. At-Tin ayat 4. Namun, teori evolusi mengubah anggapan itu dan mengatakan bahwa posisi manusia sama saja dengan hewan lain. Kesamaan itu dinyatakan bahwa manusia dan kera berasal dari leluhur yang sama. Yang ketiga, teori evolusi menganggap bahwa aspek pemikiran dan mental manusia adalah hasil dari proses evolusi. Alih-alih begitu saja tertanam sejak awal mula kejadian manusia. Dengan demikian, semua pemikiran mengenai moral adalah hasil dari proses evolusi manusia dalam menghadapi lingkungannya. Tatanan moral yang diwahyukan tampak ganjil bagi teori ini. Hal ini tentu bertentangan dengan pandangan Islam yang menganggap bahwa sumber moral manusia adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Keempat, dan ini adalah yang paling krusial, teori evolusi menganggap bahwa kehidupan adalah hasil dari kebetulan semata. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam proses terciptanya kehidupan di muka bumi ini. Pandangan semacam ini disebut naturalisme, yakni pandangan bahwa segala wujud di alam semesta ini tidak diintervensi oleh sosok personal adik kuasa, melainkan berwujud melalui proses hukum alam dan didorong oleh kebetulan semata. Singkatnya, naturalisme mengatakan bahwa Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan alam semesta ini. Terlebih lagi, teori Pak D. Darwin ini sangat mudah ditangkal dan dengan beberapa fakta realitas diantaranya. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, Darwin tidak akan sanggup menjelaskan beragamnya flora di hutan belantara India dalam sudut pandang evolusi. Bagaimana bisa tanaman-tanaman itu berbeda-beda bentuk dan susunannya padahal mereka menyerap air yang sama dan menghirup udara yang sama? Selain itu, Afghani menyanggah argumen teori evolusi Charles Darwin mengenai bentuk anjing. Menurut Darwin, pada awalnya anjing sebetulnya memiliki tanduk. Namun karena dahulu kala tanduk mereka selalu dipotong oleh para pemiliknya sehingga bentuk anjing menjadi tidak bertanduk seperti sekarang ini berkat proses evolusi. Menurut Afghani, argumen Darwin itu tertolak dengan sendirinya dengan kenyataan bahwa kaum Muslim dan Yahudi sudah ribuan tahun melakukan khitan, namun tidak ada satupun dari keturunan mereka yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Singkat kata, evolusi tidak bekerja dalam kasus tersebut, dan oleh karena itu ia tidaklah benar. Berikutnya itu dari Hussein Al-Jisr dalam bukunya yang terkenal, Ar-Risalah Al-Hamidiyah. Al-Jisr beranggapan bahwa teori evolusi merupakan salah satu bentuk dari materialisme yang harus dikritik. Dia mengatakan bahwa teori ini masih berupa hipotesis yang tidak harus menanggalkan pemahaman tekstual terhadap kitab suci.
Namun, sebagai sebuah teori dalam sains, teori evolusi masih dalam pencarian bukti-bukti baru. Dan apabila nanti sudah terdapat bukti-bukti yang memadai, teori ini bisa dicarikan titik temu dengan Al-Quran. Berikutnya dari Abu Majid Muhammad Ridho Al-Asfahani dalam bukunya yang berjudul Naqd Falsafah Darwin, Kritik atas Darwinisme, mengenai hipotesis Darwinian bahwa manusia dan kera memiliki leluhur yang sama dengan argumen kemiripan struktur anatomi tubuh hewan-hewan. Al-Isfahani mengutip Imam Ja'far Shadiq dan Ikhwan As-Safa. Lalu Asfahani menyimpulkan bahwa sekedar keserupaan dua hal tidak meniscayakan bahwa keduanya adalah hasil evolusi dari hal lain, atau salah satunya adalah hasil evolusi dari yang lain. Di muka bumi ini banyak ditemui hewan dan tumbuhan yang sifatnya mirip namun esensinya berbeda. Lalu bagaimana respon kaum muslim terhadap teori Darwin? Respon kaum muslim terhadap teori evolusi bisa dipatologikan menjadi tiga corak. Corak kreasionis, corak apologetis, dan corak liberal. Saya pribadi menganut sikap kreasionis, yakni menolak sepenuhnya gagasan teori evolusi Darwin dengan mengafirmasinya pada ayat-ayat Al-Quran, dan dikuatkan dengan mudahnya penyangkalan terhadap teori Darwin dengan fakta yang ada. Namun, jika dipaksakan untuk menerima teori Darwin, maka dengan tegas saya menyatakan nenek moyang saya berasal dari Nabi Adam alaihissalam, sedangkan nenek moyang Pak D. Charles Darwin dari kera melalui proses evolusi. Wallahu a'lam bishawab.